Masjid Negara IKN merupakan sebuah proyek besar yang mencerminkan inovasi dalam arsitektur Islam modern, sekaligus mencerminkan semangat toleransi dan keberagaman Indonesia. Terletak di tengah-tengah IKN di Kalimantan Timur, masjid ini diproyeksikan menjadi simbol baru bagi negara, menggantikan peran Masjid Istiqlal sebagai masjid utama. Dengan desain yang unik dan konsep ramah lingkungan, masjid ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masjid-masjid di dunia. Namun tentu ada hal-hal yang perlu dicermati. Mari kita simak beberapa fakta terkait Masjid Negara IKN. Hingga Maret 2025, sayangnya pembangunan Masjid Negara IKN belum berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Saat ini progres konstruksi fisiknya baru mencapai 53,1%. Artinya masjid ini belum akan siap digunakan untuk sholat Idul Fitri 2025 yang sebelumnya direncanakan. Saat ini pekerjaan utama masih difokuskan pada pembangunan atap dan minaret, dua elemen krusial yang menjadi ciri khas desain masjid ini. Meski target awalnya adalah selesai pada Juni 2025, keterlambatan ini menjadi tantangan berat bagi PT Adikarya Tbk dan PT Hutama Karya KSO yang berperan sebagai kontraktor pelaksana. Pemerintah berharap adanya percepatan agar masjid ini dapat segera berfungsi sebagai pusat ibadah yang menjadi simbol kebangkitan peradaban Islam di ibu kota baru. Masjid Negara IKN bukan sekedar tempat ibadah biasa. Masjid ini dirancang sebagai simbol kemajuan arsitektur Islam modern dan pusat kegiatan keagamaan yang mengusung nilai toleransi dan keberagaman. Dengan desain futuristik yang tetap mempertahankan identitas budaya Nusantara, masjid ini diharapkan menjadi kebanggaan Indonesia dan inspirasi bagi masjid di dunia. Joko Widodo dalam perencanaan awal menegaskan bahwa pembangunan Masjid Negara IKN bertujuan bukan hanya untuk menciptakan bangunan fisik, tetapi juga memperkuat dimensi spiritual bangsa. Selain itu, kawasan IKN akan menjadi contoh nyata kerukunan antar umat beragama. Berbagai rumah ibadah lain seperti gereja, vihara, pura, dan kelenteng juga akan dibangun dengan desain ramah lingkungan dan teknologi cerdas. Menurut Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, desain lingkaran yang ada pada Masjid Negara IKN melambangkan kerukunan dalam berbangsa, bernegara, dan beragama. Secara filosofis, masjid ini juga menjadi simbol penguatan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Dengan kapasitas yang mampu menampung hingga 61.317 jemaah, Masjid Negara IKN tidak hanya akan menjadi pusat ibadah utama di kawasan IKN, tetapi juga destinasi wisata religi unggulan di Kalimantan Timur. Pembangunan masjid ini merupakan bagian dari visi besar pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, sebuah langkah yang pertama kali digagas oleh Presiden Joko Widodo, kemudian dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan kapasitas yang jauh lebih besar daripada Masjid Istiqlal, desain yang unik, serta konsep ramah lingkungan, masjid ini diharapkan dapat menjadi landmark spiritual dan arsitektural yang membanggakan. Masjid Negara Ibu Kota Nusantara akan berdiri kokoh di kawasan inti pusat pemerintahan, KIPP, dengan luas bangunan mencapai 61.596 meter persegi. Dikelilingi oleh kolam retensi seluas 123.502 meter persegi, masjid ini akan mampu menampung hingga 61.317 jemaah. Keindahan arsitekturnya juga dipadukan dengan fungsi komersial dan ruang penunjang yang melengkapi kompleks masjid tersebut. Pada awalnya, masjid ini dirancang untuk menampung 5.800 jemaah. Namun seiring dan berkembangnya skala pembangunan IKN, desainnya direvisi menjadi lebih besar. Pertama menjadi 29.000 jemaah, lalu meningkat lagi hingga kapasitas akhirnya yang mampu menampung 60.000 jemaah. Dengan kapasitas besar ini, Masjid Negara IKN akan menjadi salah satu masjid terbesar di dunia, mampu menampung lebih banyak jemaah dibandingkan Masjid Istiqlal di Jakarta. Peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan umat muslim yang akan tinggal dan bekerja di IKN, serta mendukung berbagai acara keagamaan berskala nasional hingga internasional. Pembangunan Masjid Negara IKN melibatkan berbagai profesional dalam proses seleksi desain yang ketat. Desain masjid ini dipilih melalui tender yang dimenangkan oleh seniman patung terkemuka Inyo Manuarte, yang terkenal dengan karya monumental seperti patung Garuda Wisnu Kencana. Ia bekerja sama dengan firma arsitektur Alien Design Konsultan yang dipimpin oleh Prasetyo Condro Gumilar. Konsep yang mereka tawarkan tidak hanya mencerminkan nilai-nilai Islam, tetapi juga mengintegrasikan elemen budaya lokal dan inovasi dalam arsitektur modern. Masjid Negara IKN dirancang dengan 3 elemen utama yang mewakili filosofi dan budaya Islam Indonesia.
Ka'bah utama masjid memiliki bentuk khas menyerupai putaran sorban, simbol identitas Muslim di Nusantara. Selain makna simbolisnya, desain kubah ini juga memiliki fungsi aerodinamis yang mendukung sirkulasi udara. Hal ini menciptakan ventilasi alami, memastikan kenyamanan bagi setiap jemaah. Selain kubah, masjid ini dilengkapi plaza terbuka yang menjadi ruang transisi antara area ibadah dan lingkungan sekitar. Plaza ini bukan sekedar elemen arsitektur, tetapi juga tempat berkumpul dan berinteraksi. Dengan desain luas tanpa sekat, plaza ini mempererat hubungan sosial antar jemaah. Menara minaret setinggi 99 meter menjadi elemen menonjol, melambangkan Asmaul Husna, yaitu 99 nama Allah dalam ajaran Islam. Menara ini tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga sebagai landmark ikonik di IKN, menandakan masjid sebagai pusat spiritual. Kombinasi ketiga elemen utama ini menjadikan Masjid Negara IKN lebih dari sekedar tempat ibadah, tetapi juga simbol keislaman yang harmonis dengan konsep modern dan keberlanjutan. Sebagai bagian dari konsep Green Building, masjid ini dirancang dengan memperhatikan keberlanjutan, baik dari material, ventilasi, maupun akustik ruang. Material ramah lingkungan yang dipilih untuk mengurangi dampak ekologis dan limbah konstruksi, serta meningkatkan efisiensi energi, sejalan dengan visi IKN sebagai kota hijau yang berkelanjutan. Masjid Negara IKN juga dirancang dengan sistem ventilasi alami yang efisien. Angin dapat masuk melalui pintu-pintu besar dari berbagai arah, sementara udara panas akan keluar melalui puncak kubah. Dengan mekanisme ini, sirkulasi udara tetap optimal tanpa perlu bergantung pada pendingin udara buatan, menciptakan suasana yang nyaman dan berkelanjutan bagi para jemaah saat beribadah. Dalam hal akustik, desain ruangannya sangat memperhatikan kejernihan suara. Dengan begitu, suara imam dan muadzin dapat terdengar jelas tanpa perlu menggunakan pengeras suara dengan volume yang terlalu tinggi. Perusahaan Inscript yang turut serta dalam proyek ini menggunakan perangkat lunak EASE untuk menyimulasikan akustik masjid, serta memberikan rekomendasi untuk elemen-elemen yang berpotensi mengganggu kualitas suara. Hasilnya, kejernihan suara di ruang sholat utama dan ruang lainnya telah memenuhi standar akustik yang optimal, mengurangi polusi suara dan meningkatkan pengalaman spiritual bagi jemaah. Proyek pembangunan masjid ini diperkirakan menghabiskan biaya konstruksi sekitar 940 miliar rupiah, dengan peletakan batu pertama dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Januari 2024. Diharapkan dengan target penyelesaian dalam 400 hari kalender, masjid ini akan rampung pada akhir 2024 dan siap digunakan untuk sholat Idul Fitri 2025. Masjid Negara IKN tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah, tapi juga menyediakan berbagai fasilitas tambahan untuk menunjang kenyamanan para jemaah. Masjid ini dilengkapi dengan tempat wudhu yang luas dan nyaman, ruang rapat, hal pertemuan, dan ruang tunggu VIP yang mendukung berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Dengan luas total bangunan mencapai 56.220,3 meter persegi, masjid ini terdiri dari 3 lantai lower ground, 1 lantai ground floor, dan 2 mezanin, memastikan ruang yang cukup bagi umat Islam untuk beribadah dengan tenang dan nyaman. Selain itu, kompleks masjid ini juga dilengkapi dengan bangunan komersial modern, seluas 2.134 meter persegi, yang berfungsi sebagai pusat usaha dan jasa. Aksesibilitas menjadi salah satu fokus utama dalam perancangan Masjid Negara IKN. Dengan adanya infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, lanskap, dan utilitas kawasan, masjid ini dirancang agar mudah dijangkau oleh jemaah dari berbagai arah. Selain itu, desain masjid juga sangat memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses masjid dan beribadah dengan nyaman tanpa ada hambatan.